Selamat kepada Igoy, selamat sekali lagi. Selamat Yogi. Selamat Igoy. Akhirnya gue gila udah berapa tahun nih kita nggak melihat dia seperti ini. Aduh. Lu tahu yang namanya tolol gak sih? Dia bengong tadi, dia bengong. Selamat datang di Om Pimpa Podcast. Apa lu mau ngomong apa tadi, Bang? Tadi gue tau lu mau ngomong sesuatu. Terus lu Bang, gue ngomong apa-apa. Lu tadi mau itu, lu udah itu gerakan itu mau ngomong tuh. Bertahap maksudnya itu. Gue lu bisa ngasih jangan aneh-aneh. Itu Iya, jangan ditaruh di situ. Kacamata lu bolong, iya tahu, orang udah pada tahu sekarang. Seni bondage nih. Tapi Wah sumpah ngomong Enggak, dia sih parah banget. Sumpah lu sih bener-bener cabul banget Kyong. Ngelihat apapun itu, kenapa lu sangkut pautin sama kategori porn sih? Parah banget. Parah banget sumpah, definisi otaknya cabul. Kyong, otak lu kalau dibuka semua tuh cuma ada kayak lingerie gitu-gitu gak sih Kyong? Kondom. Otak lu sih kalau dibuka gue rasa isi itu dah. Kalau isi otak gue dibuka isi itu, gue bukan manusia, cok, gue robot anjing. Semua dikategorin ke porno. semuanya. Aduh. Kenapa aduh? Enggak. Gue sampai sekarang masih sebel aja lihat mic. Gue waktu kemarin streaming di rumah Bambang, gue ngelihat mic-nya. Ini lucu banget gue. Jadi pas gue lagi streaming kan, mic-nya jatuh sendiri, cok. Mic-nya ke bawah. Enggak, itu kan habis gue iniin. Lu habis minum bir ya? Kemarin. Kok lu petahak mulu sih? Tahu gue lagi ini masuk win. Oh, masuk anjing. Oh, masuk. Iya. Masuk win. Gue kemarin duduk di situ tuh gue tuh ya. Hah? Gue kemarin duduk di situ tuh, Bang ya. Lu gak ke rumah gue, parah. Mainnya Jakarta ke rumah gue. Enggak, dia mainnya ke rumah teman kalau ada kerjaan doang. Parah. Kacau kan? Parah. Ngaco. Tapi lu dapat pesanan nggak Bang dari kerjaan dia? Kagak. Kacau. Listrik udah gue buang, internet dipakai juga. Kacau. 50% bisa kan gue biasa kalau gitu kan. Bisa banget. Gila. Kacau. Terus lu gak ke rumah gue, Kyong? Kenapa lu memilih rumah Bambang untuk streaming? Iya. Kan kalau Bambang kan gue tahu dia memang jarang streaming. Kalau lu kan sering bikin konten. Tang edit lah Jadi lu apalah. maksud lu Bambang bentar. gak bikin konten? Enggak, bentar. Lu bilang gue jarang streaming. Terus habis itu lu ngomong ke Igoy jarang sering konten. Kan beda tuh. Kan beda tuh. Iya beda, masalahnya kan kalau dia tuh memang kegiatannya dia nggak ngapa-ngapain depan komputer juga. Perhatiin deh, dia itu pagi-pagi Discord udah on. Nah, itu sampai sore kadang-kadang gue liat cek Roblox dia lagi main. Enggak, gue buka doang. Iya dia lagi main. Ya emang lagi main, cuma guanya nggak di depan komputer. Kan gue bilang dia, bukan lu. Kan gue maksudnya Kyong. Itu semua hanya lamuk. Enggak, tapi kenapa gak ke rumah gue Kyong, parah banget. Iya. Ya kan gue udah siapin karpet merah. Gue udah blokir jalan. Kan kemarin karpet merahnya lu bilang warnanya beda. Ya, bukan yang gue mau. Simpelnya gini deh, kenapa lu neleponnya gue bukan Igoy? Iya. Karena ya begitu, karena itu gue tahu lu orangnya paling lagi nyantai, paling siang baca komik. Lah kalau dia kan kerja mulu. Lah lu nggak tahu kalau misalkan gue, nih lu ngomong sendiri ke gue, kalau lu nggak bisa Son, gue pulang sekarang, kan ada Igoy. Lu ngomong sendiri lo waktu ditelepon. Bener juga sih lu. Iya. Berarti lu gak melintaskan pikiran, oh gue bisa ke rumah Igoy di otak lu gitu. Iya gue tahu dia sibuk nih, dia sibuk, susah. Sibuk dari mana gue? Kan lu jaga anak, terus mau ini, nanti pas gue bilang, gue mau numpang sana, nggak bisa.
Gue lagi mau mandiin popcorn. Nggak mungkin. Ada. Jadi gue mencari yang 100% memang selalu di rumah. Parah, berarti lu nganggep Bambang nganggur. Nggak nganggur dong. Tapi dia banyak beraktivitas dari rumah. Gue juga. Wah, Igo juga. Gue di rumah terus. Enggak, story lu juga. Kemarin baru storynya lagi lihat akhirnya yang foto kolase berempat lagi di dalam mobil. Itu lagi dibanding lu dibanding si Igoy gimana ya ngomongnya? Lu lebih sering keluar daripada dia. Dia kecuali malam. Dia malam udah pasti keluar, lu siang. Gue dalam seminggu tuh aktivitas gue cuma ngerokok. 3 hari. Dalam seminggu gue cuma 3 hari gue kerja. Maksudnya lu bisa telepon gitu loh. Kan lu telepon gua nih. Gua bilang kan, yang jelas malam gua nggak bisa. Gua udah ngomong kayak gitu kan. Ya, gua mau siang. Gua kan siang. Padahal gua dibandingkan lu waktu itu gue ingat banget di grup, Bang udah bangun belum? Iya kan? Padahal lu kalau lu pilih rumah gua udah pasti bangun pagi. Iya. Ada satu lagi. Lu bisa kelarnya lebih cepet. Si Bambang itu punya game yang itu yang gue mainkan internet itu. Gue paling cepet di antara kalian, gue bisa download. Dan gini, tempat penginapan lu itu lebih dekat ke rumah gue dibanding ke rumah Bambang. Bentar. Iyalah. Bentar, gue lupa di mana? Di itu. Oh iya, benar. Lebih dekat ke rumah gue. Bener. Kenapa? Lu nggak? Igoy. Internet gue lebih cepet untuk streaming, kemungkinan trouble tuh kecil. Terus rumah gue sama apart yang lu itu lebih dekat ke rumah gue. Wah parah. Simpelnya gini, Grab ke rumah gue lebih murah. Betul juga. Terus lu butuh streamingnya pagi, sedangkan gue bangun jam 7 setiap hari. Lu mau streaming jam 9 udah ready di PC gue, udah nyala. Di gue masih di Pulau Kapuk anjing. Kenapa lu kayak kan gue mau streaming pagi, kenapa nggak yang cari orang yang bangun pagi? Kenapa caranya Bambang? Tapi itu tadi yang gue bilang, karena gue tahu kebiasaan lu tuh lu pagi kerja. Lu kan pagi biasanya entah ngedit, entah kebiasaan gue bangun tidur juga kerja. Iya. Tapi kan lu udah minta izin dulu, lu bisa minta izin dulu ke Igoy kan sehari sebelumnya ngomong. Gue bisa aja kayak pagi-pagi. Jadi dia nggak kerja hari itu, ayo. Kan kerjaan kita kan fleksibel, gue bisa kerja kapanpun. Apalagi gue biasa parah gue. Iya. Gue biasa tuh misalnya video tayang besok, udah gue kelarin dari beberapa minggu yang lalu. Parah. Gue nggak dianggap parah. Lu kan justru gue. Dia nganggapnya gue doang. Seolah-olah memang muka gue kayak begini, kayak pengangguran gitu ya. Enggak gitu maksud gue. Tapi kan kalau ini kesibukannya emang banyak nih bapak nih. Gue nggak enak masa pagi-pagi gue datang ada Jill lagi tidur, terus gue berisik. Ingat nggak pas lu masih di BSD, lu ke rumah gue kapanpun gue bukain pintu. Tapi itu dulu belum ada Jill. Dia ke rumah gue cuma mau host tour rumah gue, parah banget. Dia ke rumah gue cuma ngevlog kayak, oh ini rumahnya Igo ini guys nih, Igo baru pindah. Abis itu udah gak ke rumah gue lagi. Kacau banget, cuma mau buat konten. Kacau. Padahal gue selalu bukain pintu setiap lu datang tuh gue kayak, Kyong, lu udah makan belum? Ayo makan yuk, gue beliin makanan. Ternyata lu melupakan, parah. Kacau banget. Dia udah nggak mau kesini lagi. Iya gue tahu deh rumah gue memang ini Kyong jalannya jauh. Sorry deh, ntar gue pindah rumah deh baru lu mau mungkin ke rumah gue ya, harus di cluster mungkin ya. Mungkin. Tapi ini fun fact juga. Ini fun fact ya. Setiap kali gue mau ngirim barang ke Igoy, gue selalu lupa alamatnya. Parah banget kan? Tapi gue juga nggak tahu alamat lu gue sampai sekarang. Gue juga nggak tahu. Misalnya mau ke rumah lu. Kalau mau ke rumah lu mesti nanya dulu, gue rumah lu yang ini nomor berapa? Selalu nggak inget. Nomornya gue ingat. Kalau rumah dia nih entah kenapa kelengket di otak karena ada unsur. Nggak, kalau Igoy lupa ingat gue. Iya, nggak tahu kenapa. Enggak, tapi lu parah Kyong. Lu cuma mau ke rumah teman lu yang klaster. Lihat deh, Bang, lu perhatiin nih. Akyong pas dia kesini, lihat ke rumah siapa aja. Epun, klaster. Regi, klaster. Acit, klaster. Lu, klaster. Lu tuh gak mau Kyong ke rumah yang rakyat gak klaster, Kyong. Parah banget. Gue tahu rumah gue gak ada klaster, Kyong.
Oke, gue akan pegang omongan gue. Gue akan pindah ke klaster biar lu bisa ke rumah gue. Nah, itu yang gue tunggu tuh. Demi lu doang, Kyong, gue harus pindah rumah. Gue harus merelakan ini semua hilang cuma buat temen. Parah banget. Iya. Gila. Siapa yang setuju guys? Igo pindah klaster. Jadi kalian jangan berharap deh kalau rumah nggak di klaster bisa disamperin Akyong guys. Kacau banget. Jadi bener juga lu. Apa kriteria menjadi teman Akyong? Rumah di klaster. Itu nomor 1 tuh berarti tuh. Kayak nomor kesekiannya apa terserah deh. Tapi yang penting rumah di klaster. Betul. Betul lagi. Wah parah banget. Betul. Lu harus cepet pindah ya. Ntar kalau gue kesana lagi lu udah harus di klaster. Ah, lu mau beli rumah gue nggak? Lah, kan gue harus pindah ke klaster, gue butuh duit dong. Iya. Nah ini rumah gue beli, terus masa gue rumahnya 2, ngapain? Mending gini, gue pindah ke klaster, lu beli rumah gue yang ini. Make sense dong. Nah ya, ujungnya yang datang dia nggak ke rumah lo, gue. Lu yang disuruh ke rumah dia. Tapi pasti dia ke rumah gue udah di klaster bro. Ya nggak sih? Gue akan cari di klasternya Bambang juga, biar lu inget alamat gue. Ada. Ini rumah Bambang nih. Ini rumah Bambang. Ya. Lu tahu nggak yang paling pojoknya yang bagian seberangnya Bambang tapi yang paling pojok yang rumah gede banget tuh? Tahu nggak? Yang depan yang sebelah kanan. Enggak, yang sebelah sono lagi. Gue suka banget tuh. Pasti kalau gue tinggal di situ, Akyong suka pasti. Tapi lu mau tau gak sih kenapa itu nggak ada ninggalin sampai sekarang? Kenapa? Jadi kan kalau misalkan cluster kan ada rules di mana lu cuman boleh sampai ada di jaraknya gitu loh, berapa senti lu bisa nge-buildingnya, ya kan? Nah itu dia ngelewatin, makanya dia nggak bisa ninggalin sampai sekarang. Hah? Maksudnya? Dia harus ada tanah cluster. Ada tanah cluster yang nggak boleh dipakai, Kyong. Nah dia itu sama tuh, dia tuh kelewatan. Kenapa nggak dirobohin dulu? Kenapa nggak robohin lagi? Buang duit sih. Nggak tahu dianya. Oh jadi kalau misalnya ngelebihin dari tanah klaster, dia nggak boleh tinggal di situ. Nggak boleh. Ada rulesnya kan. Bahkan kalau klaster baru di bawah 10 tahun nggak boleh rubah tampak depan. Ada rulesnya. Nah makanya Kyong, tuh lu pengen berteman sama teman-teman klaster kan, tapi lu nggak tahu rules itu, lu harus tahu dulu Kyong. Rules klaster. Makanya karena gue nggak punya, ya udah gue ke tempat klaster gitu kan, biar tahu. Parah. Dia nggak mau ke rumah gue sedih banget gue. Gue udah bilang ke security cok pas dia, guys gue tanggal segini ke BSD, gue udah bilang security, Pak nanti ada orang lumayan berisi, kulit putih, rambutnya agak kuning, akan datang jam sekian. Gue udah kayak security, tolong siapin beberapa parcel. Gue udah bilang buah, jeruk, pisang, udah siap di security gue Kyong. Udah disiapin. Karpet butuh nggak Pak? Dia bilang, Pak gue karpet butuh nggak? Butuh, siapin karpet. Gue udah siapin semua. Malah kalau lu inget, gue mau pinjemin lu Velfire, gue bilang jemput Velfire Pak. Wah anjir. Gue udah bilang siapin semua. Ngomong. Terus Pak ini pejabat atau bukan Pak? Bukan, tapi ini orang penting banget Pak. Gue sampai bilang gitu. Gue udah siapin. Ternyata lu gak mau. Ternyata cuma perkara gue gak di klaster. Tai lah. Lu karena lu suka kejutan sih, lu gak ngomong ke gue. Gue udah siapin semua, bener-bener gue udah siapin. Rumah gue itu udah gue bersihin bener-bener gak ada debu setitik pun Kyong. Buat lu. Gak ada. Gue udah vakum semuanya nih. Semua udah bersih. Gue sampai ganti bohlam. Bohlam gue ada yang mati. Gue tahu nih lu mau dateng. Wah Kyong mau dateng. Gue ganti dulu. Biar semua lampu nyala. Kacau. Gitu ya. Pertemanan hanya sebatas klaster guys. Beda besok, nih. Perumahan dan klaster itu tuh beda tuh. Bener ya besok ya. Besok nih. Apa? Besok. Ya besok mah kapan-kapan anjir. Besok mah kapan-kapan. Ya gitu. Tapi kalau besok lu datang udah nggak ada security gue bilang nggak usah siapin apa-apa. Dia udah kecewa. Udah kecewa sama lu Kyong. Cewek ya. Security gue kan dia enak. Pagi-pagi Kyong. Pagi-pagi dia nyari pisang lu bayangin. Jam 7. Apel, pisang, jeruk. Pisang molen yang lu suka. Itu belum jual dia tuh. Dia kenal orang yang bikin. Disuruh buka. Iya. Disuruh buka ini. Dia kenal orang yang bikin jadi suruh buka. Security gue dia sampai kayak, Pak ini sepenting apa sih Pak tamunya Pak, saya sibuk banget gitu. Ini penting banget. Terus gue bilang, Pak sorry Pak tamunya gak jadi datang. Dia marah. Ditebalikin semuanya sama dia loh. Marah dia. Gak dimakan sendiri tuh dia.
kita balikin dulu, abis itu di lantai baru dimakan sama dia. Dia udah marah banget sama lu. Dia udah kecewa banget sama lu, Kyong. Parah. Bapak security, kalau kamu menonton saya minta maaf. Security gue the best, bro. Juga. The best. Gokil dia. Tapi sama Kyong dia udah kecewa. Security. Parah. Ya, kecewa sama gue ya. Kecewa. Berarti kalau gue datang gue bisa bukan cuma ditonjok dong. Lu mungkin datang harus tertutup, jangan sampai ketahuan deh. Ciri-ciri yang gue udah sebutin ke dia, jangan sampai ketahuan kalau itu. Gini ya, begini ya gitu ya. Lu lebih lagi, lebih ketutupan lagi. Kacamata hitam, masker semua ketutup. Lebih. Itu rambutnya masih kelihatan, Masih kelihatan Kyong. rambutnya. Rambutnya masih kelihatan, Kyong. Nah, kayak gitu, Kyong. Nah, lo harus kayak gitu. Nah, lo harus kayak gitu. Kalau enggak, security gue marah. Security gue tuh ketat banget, bro. Jadi lu kalau gue udah sebutin ciri-cirinya dia udah hafal. Dicatat kan sama dia kemarin. Jadi lu harus lebih hati-hati pas masuk ke sini nanti. Catatnya di kertas bukan? Enggak. Dia pakai iPhone 13 Pro 1 TB yang hijau. Wah, berat tuh. Security gue nah, di samping dia ada batu. Itu juga buat dinyatet. Prasasti. Iya. Dia pakai yang palu sama paku. Iya, jadi prasasti anjing. Iya. The best security gue tuh. Security. Terus ada gambar muka gue di situ gitu ya, di pahat ya. Enggak. Tapi dia tahu ciri-cirinya aja. Kan mukanya gue gak kasih tahu, gue cuma bilang berisi, rambutnya kuning, kulit putih kan. Dia udah catat sama dia. Dia udah tahu tapi. Wah, berarti nggak bisa lagi ke rumah gue. Makanya. Ya lo nggak bisa. Soalnya ketat bro. Kan nggak semua orang bisa masuk ke yang perumahan lu nggak akan sentuh ini katanya. Nggak semua orang. Makanya lu gue izinin masuk nih. Ternyata lu malah pilihnya klaster. Ya kecewa lah. Bahkan sampai ketua RT gue kecewa sama lu, Cok. Tunggu. Wah. Kenapa? Ya, itu sih udah ngaco sih. Lu udah gak bisa beli rumah di daerah situ juga sih, Kyong. Iya. Gue sampai rapat besar. Pas gue udah kayak security gue. Pak, tamunya gak jadi datang. Akhirnya security gue ngadu dong ke Pak RT. Nah, Pak RT sampai kayak, emang tamu ini siapa sih? Kenapa kayak sampai dia bisa seenak-enaknya meng-cancel pertemuan ini gitu. Soalnya lu udah disambut banget sampai udah ada yang konfeti itu udah siap, Kyong. Pas lu masuk komplek udah dar gitu tuh, udah siap. Jadi semua warga udah nyambut lu. Gue mau sunat apa-apa kesana ada konfeti segala. Komplek gue tuh solidaritas. Makanya Pak RT kayak, wah ciri-ciri ini blacklist. Sewa Pak RT gue. Wah, inilah alasan gue nggak bisa lagi ke rumah gue, guys. Jadi gue harus sembunyi-sembunyi menyeludup. Malah lu udah nggak bisa ke rumah gue, lu nggak akan bisa ke rumah salah satu influencer paling terkenal di Indonesia. Dia kan tetangga gue. Bener juga lu. Betul. Tapi kalau lu. Berarti lu tahu rumah dia segede apa kan? Lu tahu kan? Iya, tahu. Rumahnya segede itu aja tetanggaan sama gue. Jadi nggak apa-apa, kita nggak ada cluster, bro. Tapi rumahnya gede banget. Dia sih bukan gue. Woi, perumahan Pride, bro. Cluster belakangan, bro. Sekarang gue mau ke rumah dia juga pasti gue ditendang. Dia bukan di daerah perumahan lo kan? Apa di daerah perumahan lo? Sebelah kan? Seberangan kita. Oh. Kan, jadi gue jalan kaki masih bisa. Tapi yang gue bingung ini dia ya. Kan lo tahu perumahan kan polisi duduknya tinggi-tinggi ya. Kan mobil dia tuh ceper-ceper banget ya. Gimana ya? Mobil sport lah ngomongnya ya. Mobil sport. Ada air suspension dong, Bapak. Enggak, maksudnya kan tetap ini loh. Dia harus belok-belok dong. Polisi tidur sini kan tinggi-tinggi. Tapi gue gak pernah lihat dia bawa mobil itu sih di sini. Dia selalu bawa mobil. Orang dikoleksi. Iya, yang sering kelihatan tuh mobilnya dia yang itu tuh yang Wildfire. Bukan Suzuki yang 2 pintu itu apa? Jimny. Jimny-nya dia tuh. Berarti lu gak bisa ke rumah dia juga, Kyong, kalau lu milihnya cluster. Ya sampai sekarang juga gue ke rumah dia juga gue siapa gak kenal gue. Security dia lebih ngeri lagi malah, bro. Security dia banyak banget, bro. Jangan main-main, berarti. Bukan main-main, bro. Gue lewat doang security banyak banget, gila. Rumahnya itu tuh full. Malah isinya kayak keluarga dia kan cuma 4 orang 5 orang. Security 7 kayaknya ada deh. Banyak banget tuh. Lu gak bisa deh. Lu gak bisa kesana deh. Gak bisa ya gue. Gak bisa lu. Gak bisa. Lu emang udah cocoknya cluster lu. Bocah cluster lu. Tapi dia ntar pindah ke cluster itu. Tenang aja. Enggak sih. Dia udah bangun rumah selama itu. Masa dia pindah ke cluster? Ngapain? Buat naruh mobil, bro. Buat naruh mobil yang ceper-ceper. Buat parkiran. Iya kan? Iya. Tapi gue jadi penasaran deh.
Apa? Kayak lu tahu kan jalanan di kita kan banyak ininya ya, banyak bolong-bolongnya. Iya. Kalau mobil-mobil kayak sports car kayak gitu gimana ya? Apanya gimana? Kalau plak gitu loh nggak sengaja kelewat. Iya. Oh, kebablas Banyak gitu. yang dalam-dalam, banyak yang dalam-dalam masalahnya kan. Nah, tapi biasa mobil-mobil semahal itu pasti berasuransi, bro. Iya. Jadi kalau kenapa-kenapa cuma tinggal diperbaiki. Nyesek gak sih gitu kayak gitu. Iya. Nah itu di komplek gua tuh banyak bro. Lobang yang kayak tai tuh. Gedenya bukan main tuh. Gua aja gini deh. Luna deh. Iguil naik Luna deh. Gue pelan-pelan banget kok di sini tuh ada bolongan-bolongan gitu. Makanya kalau orang lihat gue naik mobil gue tuh miring-miring begini gue di polisi tidur. Terus udah polisi tidur ada di sini. Depan polisi tidur tuh bolongan biasa kan. Nah, itu tuh jadi ngeserot dikit. Gue naik mobil gue. Mobil gue aja cepernya nggak terlalu ceper. Apalagi yang orang-orang punya mobil sport itu. Di komplek gue sih banyak. Beberapa sih gue sering lihat sih kayak mobil-mobil mahal lewat tuh. Ya itu ribetnya bukan main. Miring-miring. Kan bolongannya parah banget gue. Bolongan komplek gue. Nah, ini Kyong, cara biar lu gampang masuk ke tempat Igoy, lu benerin bolongannya. Bener, lu bakal di respect sama satu komplek. Betul Kyong. Justru bolongan itu gunanya biar orang nggak ngebut. Nah kalau ada yang ngebut, brak. Itu bolongan kan alami. Mobilnya. Itu bolongan. Itu bukan buatan. Justru nggak mau diperbaiki. Ada bolongan aja, Jot masih bisa ngebut. Nah, kan rasain mobilnya kena kalau kena masuk ke bolong. Ya kan? Tapi mobil Jot sih mobil barbar. Tinggi. Itu mobil tempur, Cok. Udah masuk ke kali mobil dia. Pernah. Bolongan mah gak ada apa-apanya. Dia kan masuk ke kali, terjun, nuncep gini mobilnya. Buset. Kali polis. Yang itu? Iya. Mobil yang itu? Iya yang dia pakai. Kan nuncep deh. Akhirnya omnya datang tuh. Om the best, Om Bae. Udah jadi omnya, dia balik. Pernah tuh, mobilnya udah ngeri tuh. Kecoa ada 200 di mobilnya, kan anjing. 200 ternak. Nih gue kasih lihat, jijik sih fotonya sih. Ada fotonya. Nih, lihat bro. Gak kelihatan, out of focus. Ya, itu kecoa semua dalam mobilnya. Itu dibongkar semuanya kecoa. Dibongkar. Di dalam mobil kecoa gede apa kecoa kecil? Gede. Ih. Gak kelihatan soalnya. Kenapa enggak lu kirim WA aja kita? Kirim ke WA kita. Enggak, masalah kalau kecoa kecil kita wajarin gak sih, Gyong? Iya. Kalau anak-anak kecoa itu kan gede, Cok. Coba. Lihat tuh di grup tuh. Anjing udah pada mati, Cok. Iya, maksudnya berarti kan dari hidup sampai mati di situ kan? Ih. Bayangin tuh. Banget. Gokil ya. Banyak bener. Masih ada yang hidup anjing. Ih. Ini waktu kejadian yang kecemplung kali nih. Enggak tahu gue. Tapi itu pasti dibersihin. Kecemplung kali dibersihin sih. Iya bisa jadi pas itu sih. Tapi ngomong-ngomong mobil gue baru tahu guys. Gue baru tahu dari Akyong ternyata mobil gue yang satu lagi itu harganya sangat, walaupun udah dipakai harga mobil second ternyata masih oke, harga masih tinggi. Gue baru tahu. Iya. Mobil itu. Yang mana? Yang Akyong yang mana satu cerita? lagi kecil. Yang mobil gue yang kecil. Oh. Ternyata kalau gue jual sekarang harga masih hitungannya cuan karena gue udah pakai lama. Ternyata harganya tuh stabil banget. Kayaknya gue mau jual sih, gue ganti. Merek H ya? Yang H itu ya? Iya. Gue ganti mobil favorit. Tapi memang H sama T sih emang biasa kayak gitu ya? Iya, H sama T. Tapi nggak semua H, inget. Gue kan punya yang H beberapa tipe yang pasaran. Gue punya yang H2. Yang satu kan kemarin gue jual. Itu kan harganya nggak oke. Ternyata yang satu lagi punya gue malah harganya bagus tuh. Gue baru tahu. Soalnya gue kurang anak mobil gue. Nggak ngikutin harga. Gue anak mobil. Iya, makanya kayak gue jual sih. Lu anak mobil? Mana knalpot lu? Iya. Lu anak mobil? Mobil punya knalpot. Iya. Mobil punya knalpot. Lu anak mobil kan? Iya. Mana knalpot lu? Kan maksud gue anak mobil itu bukan bukan anak biologis dari mobil. Kenapa lu suruh gue tunjukin knalpot?
Kan maksud gue kan lu anak mobil. Maksudnya tuh seneng sama dunia mobil. Nah ngomongnya gitu dong. Kalau anak mobil, lu anaknya dari si mobil. Iya. Jadi mobil sama mobil begini-begini gitu. Terus keluar gue gitu. Tapi kan lu suka kayak lu bilang, lu kalau ada duit lu mau beli yang H itu kan? Iya. Kenapa nggak beli punya gua? Karena belum ada duitnya. Itu simpel kan jawabannya kan? Kalau ada duit, mau nggak beli punya gua? Gua cek kondisinya, oke, gua ambil. Lu suka Mercy nggak? Kebetulan kalau Mercy sih saya belum ya Pak ya. Nggak suka apa? Mercy suka. Mercy suka. Nah ini nih, BMW atau Mercy? Mercy. Gue kira kalian ada yang tim BMW. Kenapa? Enggak. Mercy itu nyaman, spare partnya lebih gampang dicari, nilai jualnya masih oke. Itu, dan kenceng juga. Belum bang? Kalau gua nggak terlalu demen yang sporty. Ya, itu karena elegan BMW kan. Kalau Mercy sporty. elegan. Iya. Elegan dan nyaman. Gue pernah duduk di BMW, gue pernah duduk di Mercy, kelas yang harga yang sama, jauh lebih nyaman Mercy. Simpelnya gini deh kalau gue ya. Gue dulu naik BMW mual. Simpelnya itu doang. Gue dulu naik BMW mual. BMW lu bajai kali itu. Bang, itu kan tetap kelas tinggi bang. Masa mual sih? Mual. Gue gak tau kenapa mual. Ya jadi gini, gue tahu alasannya. Tapi pernah gue bandingin sama dulu kecil juga gue pernah naik Toyota Crown. Itu kagak. Wih, itu gokil tuh. Itu sekarang oke tuh Toyota Crown tuh. Crown kagak. Terus kalau Mercy yang nyoba di lu. Enggak mual. Cuma gini aja kalau lagi duduk di belakang. Sempit ya. Gimana gue? Apa kabar gue? Enggak, lu kan kalau duduk di belakang mesti tiduran lu. Mesti selonjor gini nih. Iya, kalau enggak selonjoran gini gue jadi gini. Gue tahu kenapa lu dulu BMW itu suspensinya lebih keras karena dia kan untuk kenceng kan, jalan kenceng. Suspensi mobil-mobil kenceng itu memang harus lebih keras. Beda sama Mercy yang lebih empuk. Mercy dibuat senyaman mungkin ya. Senyaman mungkin. BMW kan buat kenceng, kalau kenceng harus stiff. Suspensinya harus keras supaya nggak limbung pas dia kenceng belok nggak limbung. Kalau Crown itu lembut. Pantesan itu kan gua nggak mual. Kan itu mobil mewahnya si Toyota. Tapi Crown. Gue karena ngikutin beberapa, ini nggak tahu kenapa ya. Gue lagi suka mobil-mobil tua yang direparasi. Kayak apa? Yang lu suka? Tipe tua tuanya banyak tua, nih. Nggak bisa dipungkiri tipe tua BMW gecol sih. BMW apa ya? M30. M berarti yang M. M30 tuh yang M30 yang biasa orang buat pakai drifting, Bang. Yang si Akbar kan? Iya, yang kayak gitu. Itu gecol tuh. Yang tahun 90-an. Gue lagi suka nggak tahu. Mungkin ini ya karena mungkin mobil gue yang sekarang mobil anak muda lah ya. Nah, gue jadi kayak ngeliat mobil tua tuh dipakai tuh tetap terlihat muda ternyata. Jadi gue sekarang liat mobil tua itu malah wah seksi nih mobil nih gitu loh. Kan kadang kita kalau lagi nyetir ada kan mobil-mobil yang masih bagus tapi udah tua umurnya kan. Gue ngeliat nih, malah lebih seksi mobil itu dibanding mobil gue. Padahal kalau ngomongin anak muda pasti orang pilih mobil gue kan. Nah tapi gue ngeliat tuh kayak, wih seksi juga mobil-mobil tua itu ya. Sekarang gue mulai suka lagi yang masih kotak bentuknya. Terus itu lampunya yang masih gini kan umur. Lampu yang kedip yang masih yang buka. Anjir, lampu kebuka itu susah lu ngerawatnya anjir. Itu gue ngeliat tuh kayak jadi nilai seksi aja di mata gue tuh kayak anjing keren juga nih mobil lagi. Itu karena lu bertambah jadi bapak lu. Jadi suka. Enggak, tapi memang Lu tanya Bambang. Lu tanya Bambang dia pasti gak suka. Suka gak Bang? Mobil lama? Iya, mobil tua. Tergantung mobilnya makanya. Apa mobil tua yang RX-7 mobil lama. Tapi itu gak tua banget. RX-7 masih baru. Tapi bentuknya tuh masih bulet-bulet Bang. Iya, ini kalau mobil tua kan kayak kotak pensil Bang. Rata-rata mobil tua tuh. Tapi Crown masih oke sih. Crown oke. Crown juga agak bulat sih. Enggak anjing, 1999 kagak ada yang bulat anjing Crown. Kotak anjir. Gue kayak Toyota Crown itu sebelum Camry tuh.
Malah, tapi ini bodoh sih kalau gue lakukan ini mungkin ya. Mercy Apa? yang masih lambang Mercy-nya yang pluk, yang masih nimbul tuh yang bisa patah tuh. Itu malah gue kayak sempet terlintas di otak gue tuh, apa Mercy gue tuker sama itu? Bodoh ya? Hah? Tapi keren cok, sumpah. Kayak gue ngeliat tuh anjing. Kayak setirnya tuh masih kayak berat aja gitu, masih yang ringkih. Belum yang apa yang kalau setir yang gue yang baunya rata tuh. Power steering. Bukan. Apa yang baunya rata? Kan kalau yang Mercy sekarang kan baunya udah rata. Ada sebutannya tuh. Jadi nggak bulat. Oh, bentuk setirnya Setir yang GT. bawahnya datar. Iya, nah. Setir GT gitu. Iya, kalau Iya, Mercy kayak yang gitu. jadul kan bentuknya Masih benar-benar bulat. Nah, itu tuh jadi nilai seksi gitu loh. Kayak kerennya gitu. Gue kalau ngeliat ada Mercy lewat yang masih kotak gitu kayak anjing. Apalagi warnanya coklat. Itu nilai plus di mata gue lagi sekarang. Apakah nambah? Tapi gue juga nggak belum tua bangsat. Gue masih muda cuy. Umur gue masih. Tapi itu seleranya di sana udah mulai berubah. Selera bapak. Jadi gue kayak ngeliat. Tahu gitu gue beli mobil tua dibanding beli mobil gue yang sekarang. Lu harus siap dengan penyakitnya tapi mobil tua. Tapi setiap gue keluar rumah gue ngeliat kayak, wih, antik. Iya, tapi lu nggak tahu dia mungkin bulan itu baru bawa sekali keluar rumah. Gak usah dipakai, bengkel. pakainya jarang, kayak cuma buat beli pisang molen yang deket-deket aja. Anjay. Mobil tua kan nggak mungkin pakai jarak jauh, yang jalan deket aja gitu, kayak keren dah. Tapi ya, memang butuh duit lebih sih pasti mobil tua ya. Pasti. Kijang kotak gak sih? Wah, kalau kijang kotak gua enggak lagi. Kalau enggak Panther, Isuzu Panther kotak. Enggak, ya itu juga oke. Tapi ini Katana. Waduh, Suzuki Katana dimodif tuh keren, cok. Katana, gecol. Itu keren, tuh gokil tuh mobil tuh. Sebenarnya Jimny yang tahun tua juga bagus. Suzuki Jimny yang tahun tua. Iya sih. Juga keren. Tapi Katana tuh legend, bro. Katana tuh gokil tuh. Namanya aja bagus sih, Katana gitu. Kayak keren aja gitu. Gokil sih itu sih. Ntar kita akan ada fasenya gak sih? Mobilnya si PewDiePie yang ini apa ya? Toyota ya deh ya? Yang di mana? Yang dia masih di Inggris, Volvo. Kagak, yang di Jepang. Yang dia kan beli mobil gede juga tuh. Land Cruiser, itu Land Cruiser. Land Cruiser ya? Itu Land Cruiser yang gede. Gak tahu gua. Yang dia dikasih kan? Yang dia dikasih. Itu Land Cruiser. Dia semua dikasih gak sih, cok? Enggak anjing. Enggak, kalau yang Teslanya dia beli sendiri. Tesla dia beli. Land Cruiser dikasih. Land Cruiser itu mobil tua yang seksi menurut gua. Itu enak banget. Keren tuh. Itu keren. Itu masih 2 tangki, lu tau gak dia punya 2 tangki, Goy? Enggak. Jadi kalau tangki satu habis, dia cetek tangki kedua pindah ke tangki kedua, jalan lagi. Wih. Jadi ngisi 2 tangki, 80 liter, 160 liter totalnya. Wah. Bisa tuh, Goy. Lu beli. Kenapa gua? Tapi gue jadi ini sebenarnya gara-gara adalah satu artis ini beli Fortuner. Gue jadi ngelihat Fortuner tuh jadi juga cukup suka loh gue dibanding Pajero ya, maksudnya ya memang tidak sebesar Pajero karena mungkin balik lagi nih kondisi badan gue kan nggak terlalu berisi gitu loh. Fortuner mobil yang lebih pendek dikit daripada Pajero. Tapi termasuk mobil besar kan hitungannya ya. Tapi kalau untuk orang yang kecil kayak gue tuh, gue ngeliat kayak Pajero boleh juga nih. Pajero, Fortuner. Keren nih Fortuner lama-lama diperhatiin nih. Keren. Yang tipe baru ya, yang VRZ. Itu kayak boleh juga nih Fortuner nih. Kalau Pajero badan lo berdua tuh cocok tuh. Gede gitu, turun jadi kayak mobil beneran bukan mobil minjem. Gue mah demennya truk. Truk gue demennya. Ini kalau keluar, kenapa? Lu tau kan yang bikin macet di jalan tol? Nah itu dia lagi pakai anduk di situ. Bukan truk yang itu. Yang 4x4. 4x4 truk. Itu berarti iya sama aja truk. Iya sih. Kalau di luar negeri truk itu beda, pickup, truk. Iya, itu. Kalau di Indonesia truk. Itu beda anjing. Truk. Itu truk itu pickup kalau di kita. Kayak ada yang Ford punya tuh. Ford Mustang F150. Ranger. F150.
Lu lihat Bukan yang Mustang. F150 Ford. Yang Ranger. Ford Ranger kurang F150. Tapi lu tau gak sih? Bisa. Bukan. Truk sebelum jadi lu tau gak sih? Yang kalau di tol. Oh yang ada yang orang. trondol itu. Iya, tapi ada orang nyetir pakai helm. Pernah. Iya kan? Pernah. Iya. Mau dibawa ke karoseri. Jadi dia masih nyetir tapi nggak ada ininya kan, depannya kan belum dipasang tuh. Jadi dia pakai helm, Bang. Nggak ada tutup. Jadi mesin sama kursi doang. Iya, lucu pakai banget. helm gue pernah lihat. Tapi di tol gue lihat tuh lucu banget dia nyetir gini, tapi nggak ada penutupnya, belakangnya belum dipasang juga. Tapi dia pakai helm. Lucu banget. Kayak pembalap go-kart ya, Iya, kayak pembalap truk, go-kart. tapi gede truk. Lucu banget itu yang kayak gitu. Jadi apa nih kalau lu mau jual yang itu, lu mau yang mana? Mau yang T apa yang mau yang W? Tunggu, jual yang apa dulu, mau Mercy? Yang H. Oh, kalau yang jual H yang kan H ya jual yang W. Halo, Yang W W. lah. W lah. Kalau yang T kan budgetnya beda dong. Kalau lu kan berarti kalau lu mau jual dua-duanya dong. Oh enggak, kalau misalnya jual Mercy beli nggak usah disingkat-singkat dah ya. Yeah. Kalau jual Mercy beli Fortuner masih budgetnya tipis. Kalau jual yang ini nih Honda kejauhan ke Fortuner. Jadi dekatnya sama si Honda ya si itu Wool. Kalau yang jadi sekarang lu lebih pilih jual yang mana? Jual yang Honda apa jual yang Mercy? Tapi gue jatuh cinta lagi sama Wuling itu the best sih. Gak bisa dipungkiri itu bagus banget lagi. Iya. Bagus itu. Jadi kemungkinan besar yang akan lu jual si Luna apa si Honda? Nah, lu mau beli yang mana? Gua nih sekarang. Lah kok gua? Kalau mau jual kayak gue jual dua-duanya sih. Tukar satu. Iya, kayaknya gitu sih lebih enak. Apa iya ya? sih, kalau udah jual dua beli satu apa ya? Kalau jual dua beli tukar satu lu bisa Fortuner dong. Ya kan? Iya kan? Pajero juga bisa sebenarnya. Bisa. Enggak sih, tapi gue jatuh cinta sama si Wool. Itu dengan harga segitu tuh still deal. Kalau lu jual si Luna langsung bisa beli itu, si Honda nggak usah dijual. Jangan dong, justru Hondanya yang harus cepat dilepas. Iya dong. Menurut gue mah dengan harga segitu kan kali-kali Mercy gue jadi naik harganya. Enggak. Ya maksudnya nggak tahu deh. Tapi nggak tahu kenapa sih itu Wuling tuh enak sih, dilihatnya bagus, dalamnya mantep gitu. Gue kayaknya gue kepincut dah sama itu mobil. Iya, dari awal gue ngomong kan gue bilang itu bagus pas banget. Pas gue lihat kan tadinya kayak gue cukup underestimate deh. Pas gue lihat, wah enggak ini mobil nih bahaya ini. Bisa, makanya kan dia menyaingi banyak brand kan. Dia muncul. Ya, saingannya si RV. Toto nyaingin semuanya kayak, wah berarti emang gak bisa di underestimate nih. Bagus nih mobil. Nama dia kan naik gara-gara itu mobil. Iya. Terus gue sampai perhatiin ada 3 kelas kan. Yang kelas paling bawahnya pun bagus banget. Bagus, sudah cukup bagus. Tapi bedanya lampu depannya cuma pajangan. Sama ini kalau yang tipe tingginya nggak bisa nyala. Lampu depan nggak bisa nyala. Bukan lampu depan apa? Fog lamp ya? Fog lamp itu pajangan. Masa lampu depan? Itu nggak bukan pajangan, nggak dikasih bola. Nggak dikasih bola. Lampu depan nggak bisa nyala, gue sih kaget sih kalau itu. Itu nggak SNI bro. Itu bagus sih. Dalamnya pun bagus. Terus gerakin kursinya udah kayak Mercy gue baru tahu itu. Elektrik. Iya. Gue baru tahu. Tapi itu tipe tinggi ya. Itu tipe tinggi ya yang bisa itu. Kalau tipe yang bawah, yang paling bawah aja enggak, masih engkol. Makanya yang gue pengen kan eksklusifnya tuh, Wuling eksklusif. Nah itu pas gue lihat nih review orang, lah gerakinnya udah kayak Mercy. Gokil. Iya. Mungkin kayak keren juga. Terus dia udah ada panoramic sunroof juga yang tipe tinggi. Dan panoramiknya lebih besar dari CR-V. Dia full. Iya. Makanya full. Gokil itu. Apalagi kalau punya anak kan sering demen tuh begitu tuh. Ya kan kalau punya anak ngeliat keluar dari situ, halo gitu. Keren itu. Ya, full itu enak. Jadi lu bawa jalan pas jauh tuh menyenangkan rasanya.
Dengan budget segitu ya. Iya. Cukup lah. Irit juga itu Wuling Almas irit banget Irit loh. deh. Irit. Eksklusifnya berapa? 39-an ya? 39 something lah. Kan ada ingat mobil itu diskonnya pasti lumayan gede. Tenang aja. Itu ada diskon lagi. Itu kan harga price list. Nah, ada diskon lagi. bentar lagi Gias, bro. Bukannya Gias udah mulai kemarin pas gua datang tuh ada Gias. Udah mulai apa bentar lagi sih? Apa udah mau selesai? Tahu gua. Udah mau selesai deh kayaknya. Coba kita cek Gias. 2020. Kemarin pas baru mau mulai. Kemarin pas gua datang ke Jakarta itu kalau nggak salah gua udah ada Gias dah. Oh, spanduk-spanduknya. Katanya sih udah ini lagi pameran di Gias sekarang Gias, gitu. Itu jadi murah tuh. Belum, 11 sampai 21. 11 ini ya? Nah, kesempatan bagus lu datang ke sana, nggak usah pusing, nggak usah jual dulu mobil lu, suruh dia yang jualin. Kan beda brand. Bisa. Bisa. Tergantung bisa. ininya, tergantung orangnya, marketingnya. Bisa. Udah dibilangin nggak percaya. Lu beda brand, trade in mobil juga bisa, Boy. Bisa. Trade in beda brand bisa. Oke. Justru datang ke sana nanya-nanya dulu. Ini gue punya mobil Honda nih, ini gue mau tukar ini, lu bisa gue tambah berapa? Iya, bisa. Ternyata orangnya baik banget. Gak usah nambah, saya yang talangin. Nah, itu lebih mantep lagi. Itu marketing terbaik di dunia. Gue juga mau ketemu kalau begitu. Iya, the best itu. Tapi gue naksir sama yang lain lagi. Lu naksir sama ini kan, kereta api kan? Hilux gue. Oh enggak, Hilux. Hilux apa? Double cabin. Budgetnya Hilux berapa? double cabin. Iya. Budgetnya? Hilux double cabin mahal itu 400-an. Gopean. 400, 500. 400 gopean. Hilux mahal loh, jangan kira-kira loh. Lu gak mau ini Bang, Wul lu gak mau Almas? Enggak, dia anaknya Hyundai. Kalau enggak Hyundai ya itu Hilux. Enggak, gue sebenarnya semua mobil nyaman kecuali Avanza. Posisi nyetirnya lebih tepat ya. Posisi yang baru enak. Gue belum nyobain. Gue kan terakhir baru nyobain Avanza gue tuh 2017. 15 punya kok nggak salah. Ya masih yang lama, Pokoknya kalau gue nyetir Avanza waktu itu tuh pegel gue jatuhnya kelar nyetir. Iya dia lurus banget gini. Pegel gue jadinya. Kalau ganti Bang, kalau misalnya lu ganti nih mobil lu yang sekarang, lu mau ganti apa? Wuling sih oke. Iya kan? High Ace juga oke. Dia aneh banget. Dia mau buka travel anjing. Hilux. Dia mau naik High Ace. Mau kayak kita di Bali. Dia mau travel anjing. Enggak, tapi kan Hilux ini Bang, budgetnya jauh dari mobil lu. Kalau yang kurang lebih sama kayak mobil lu, yang kayak gue nih, Honda gue tuker Wuling itu kan beda-beda. Ya lumayan jauh sih tapi beda-beda tipis. Itu gitu. beli 2 tukar 1 lah, jual 2 Honda tukar 1. Kalau yang sekelasnya Bang, sekelasnya. Almas, Stargazer baru tuh ya. Ya Stargazer juga cakep. Iya, Stargazer bagus. Stargazer cakep. Gue pas udah tau ngeliat Almas tuh gue ngeliat ini yang ngomonginnya yang sekelasnya ya. Gue tutup mata lu sama kelas lain lu, sama merek lain kayak kepincut gue. Soalnya gini, si Almas itu saingannya dari kubu Honda tuh si RV udah saingan dia. Tapi si RV bukan sekarang, HRV lagi. Si RV sekarang yang baru ya, kemahalan dan enggak, dalamnya tuh enggak semewah si itu lagi si Almas. Ya biasa aja. Almas tuh dalamnya tuh kayak gue udah terpincut sekali gue ngeliat dia kayak anjing. Layarnya gede, itu enak banget itu dilihat ya. Layarnya gede banget dan itu bisa segini. Mirroring loh layarnya. Iya. Lu bisa main game di sono anjir. Iya, itu bisa mirroring makanya tuh the best tuh. Terus dia bisa gini, halo Wuling, turun kan kaca. Iya. Turun dia. Dia bisa bahasa udah Indonesia. kayak punya Google Chrome cok. Punya bahasa Indonesia. Itu Almas sih dengan harga segitu. Tapi gue dari mana-mana kadang ngeliatin ini juga sih after salesnya sih. Oh kalau after salesnya gue nggak tahu kalau itu kan. Oke kok. Gue kemarin baca reviewnya termasuk oke kok. Nah kalau gue enggak. Soalnya Wuling lagi gila-gilaan sekarang di sini. Dari semuanya gue masih nganggapnya soalnya yang paling GG after salesnya Toyota. Gue bisa makan nasi uduk di dalamnya bro.
Nah, memang kalau untuk servisnya di Dikasih jamunya nasi uduk. Iya, gue tahu itu. Boleh ambil apa aja yang ada di situ kan disediain Apa aja, minuman juga ada apa aja. Di yang itu mana? Apa semuanya? Rata-rata semuanya. Rata-rata. Tapi ada yang beda, ada yang menunya lengkap. Itu soalnya tuh kebijakan dari masing-masing showroom, Goy. Iya. Gue waktu gue nungguin lagi ke bengkel kan tuh ya yang per 5.000-an per 10.000-an lah ya. Gua makan nasi uduk di situ. Gua ambil minum teh botol. Gua main komputernya gua mainin. Tapi mungkin karena ini ya, karena gue pengguna Mercy dan gue pernah ke showroom Mercy ya. Iya. Itu sih yang lu sebut sebenarnya gak ada apa-apa sih. Gue aja, karena gue kan orang norak ya. Itu benar-benar kayak kita tuh kayak raja gitu loh. Sama sales satu, kita ada setiap orang kan temen sales, sama satu tuh kayak OB-nya gitu lah. Kayak kopi disiapin, terus prasmanan cok. Gue ini pertama kali kan, terakhir gue naik Honda kan. Gue pertama kali ke showroom Mercy kayak makannya prasmanan, kayak gue ke kondangan. Kayak Pak, lantai 2-nya makan, ini smoking area untuk yang makan, sama bawah tuh beda tuh. Smoking area restorannya lah gitu. Kayak gue ngeliat kayak anjing, saya nggak lapar, nggak apa-apa makannya ini. Terus disiapin buahnya, kayak gila, udah kayak benar-benar di hotel. Norak banget gue. Beda banget. Gue kan dikasih permen ya. Gue juga makan permen, ada di vlog gue lah. Dikasih permen banyak banget tuh, satu toples. Gue abisin permen anjing. Enak banget. Orang mau makan nasinya, makan permennya. Permennya dihabisin. Ditawarin kopinya mau kopi apa gitu-gitu kayak, enggak, ini terlalu berlebihan. Enggak, itu ngeri sih. Mungkin BMW mungkin juga begitu sih. Seharusnya ya. Kelas ya, mereka. Seharusnya ya. Tapi jadi untuk orang yang kayak gue tuh risih. Hah? Kok risih? Enggak dong, gue seneng anjing kayak gitu. Ya, gue juga seneng. Gue malah jadi risih gitu kayak gue nggak mau makan itu. Nggak apa-apa, ini prasmanan tinggal ambil, terus kayak kopi terus apa mau buah nggak, mau buah gitu. Enggak, saya nggak. Ya udah buah aja gimana gitu. Gue malah jadi risih ditawarin terus makanan. Kalau gue sama Bambang yang datang beda cerita tuh. Iya. Lantai 2 ya makan. Oke. Pak, mau buah langsung. Ambil. Mau kopi teh, dah bawa semua bawa. Iya. Habis tuh, Bang. Aduh, lagi bokek lagi, Bang. Servis mobil gak, Bang? Tahu gitu, kita kalau lagi bokek kita temenin dia servis mobil, Cok. Iya, lu kabarin deh kalau lu kapan mau servis mobil, gue ikutan. Iya. Itu cuma sekali gue servis di Mercy resmi. Servis lagi dong. Enggak, soalnya 3 kali lipat servisnya dibanding rekanan. Ya sekarang nanti ini buat konten juga, nanti buat konten makan buang. Tapi apa lu rasa? harus ya sesekali oke deh, lu coba deh. Kayak raja, maksudnya berlebihan sih menurut gue. Kayak udah misalnya, ya mungkin memang itu udah standar mereka sih, pasti harus melayani tamu sebegitu. Iya, cuma untuk orang-orang kayak gue, menurut gue merasa berlebihan, kayak udah saya sudah cukup gitu. Kayak dipaksa. Tapi showroom Hyundai nggak kayak gitu. Enggak kayak gitu, benar-benar cuman air gelas doang udah adanya gitu. Tapi siapa tahu yang baru sekarang beda, Bang. Mungkin. Soalnya sekarang ini, Bang, ternyata gue baru tahu kabarnya Hyundai itu di Indonesia tuh ada 2 grup sekarang. Grup HCDI yang Hyundai Indonesianya, dan Hyundai langsung dari Koreanya. Dan mereka punya 2 showroom, jadi showroom Indonesia dan showroom langsung dari Korea. Nah, yang banyak beredar tuh yang showroom Indonesia. Ini sekarang baru mulai masuk nih showroom Korea. Mungkin bisa lebih. Mungkin, masih mungkin. Ya. Mungkin bisa lebih. Soalnya dari desainnya juga Hyundai Koreanya mendesain lebih bagus daripada Hyundai yang lama. Tapi kalau kira-kira gue ke Hyundai showroom Koreanya yang langsung kayak gitu bisa ketemu Blackpink gak ya kira-kira? Enggak semua yang ada Koreanya tuh ada Blackpinknya, Bang. Enggak, Bang. Enggak. Kayak lu ke Magal. Kan enggak ada Blackpink, Bang. Lu ke Korean barbecue. Siapa tahu. Lu ke Korean barbecue manapun kan enggak ada Blackpink, enggak selalu ada Blackpinknya kalau yang ada kata Korea gitu. Tetap aja yang jaga tuh ya udah mau makan apa gitu. Enggak ada yang langsung
apa? Langsung ngedance itu nggak ada. Lagian juga kalau Blackpink nggak mungkin dia pergi servis mobil, Cok. Dia pasti suruh anak buahnya. Ya lu nggak tahu kan, contoh di servis mobilnya di Indonesia. Ya. Diterbangin dulu tuh kayaknya tuh. Ribet banget. Tapi gue nggak sabar 10-20 tahun lagi sih kemungkinan kita hobinya kan udah pasti beda ya. Ya olahraga sudah pasti, cuma kan ada pasti kayak hobi-hobi mobil tua gitu nggak sih? 20 tahun lagi. Mungkin tergantung. Mungkin ada. Kayak sekarang aja sebenarnya kayak kita nih sebenarnya agak PR kalau jalan-jalan tuh. Kemarin nih gue baru ngerasa tuh kita badminton 6 mobil. Itu kalau misalnya kita hobinya sama nih, hobi mobil tua nih, itu keren loh, 6 mobil tua. Kemarin badminton kita iring-iringan 6 mobil. Sampai makan malam di fast food itu kan udah kita semua tuh parkirannya tuh penuh. Iya. Iya kan? Makanya kayak kalau 6 mobil semua mobil tua tuh. Wih, keren banget. Tapi gue yakin kalau misalnya ini 10-20 tahun lagi mobil dia yang paling aneh sendiri. Siapa? Bambang? Siapa? Iya. Kenapa? Bisa meskipun dia suka mobil tua, mobilnya lu tahu fans Scooby-Doo enggak? Ah? Lu tahu enggak mobil fans Scooby-Doo? Tapi itu keren, Kyong. Keren. Nah, dia bisa jadi dia gitu. Kalau yang lain kan suka yang aliran lain, itu kan alirannya beda sendiri. Kalau yang fans Scooby-Doo itu. Tapi fans Scooby-Doo itu enggak, ya fan biasa lah, enggak usah Scooby-Doo-nya anjing. Fan kalau lu tahu dulu kan ada Pimayret ya? Tahu kan? Iya. Yeah. Itu fan-fan itu dibikinnya keren banget cuy dalamnya. Iya. Wah, gokil tuh pecah dalamnya sih. Tapi ngomongin Pimayret tuh banyak yang komplain tahu. Kenapa? Komplainnya kenapa? Komplain mobilnya pada nggak bisa dipakai atau keberatan atau apa. Itu benar-benar cuma pure visual doang yang bagus. Iya. Kayak kan mereka sampai dibikin betap di dalamnya emang benar-benar pure untuk kontes visual. Iya. Jadi kayak ada betap dalam fan-nya, keren banget. Terus pegang bir sama cewek-cewek. Gokil. Akyong tuh pengen tuh kayak cewek-cewek pakai bir sambil megang alkohol. Wah, mabuk. Seks dan mabuk gitu Akyong tuh. Akyong tuh selalu ngomong ke gue, dia pengen jadi ini salah satu influencer luar negeri, gue tahu. Dan Bilzerian, dia pengen jadi kayak gitu dia. Pengen banget nih orang nih, gue nggak tahu kenapa nih. Enggak kan kalau yang Dan itu kan di kapal besar gitu-gitu loh. Nah di Indonesia tuh ada yang mewah-mewah. Iya. Di Indonesia ada sebenarnya. Ada public figure juga kalau lo perhatiin, punya nama mewah, glamor dengan wanita-wanita ada. Kalau ngomongin mobil ini yang jadul, gue demennya ini VW. Pasti kalian kaget. Yang pasti fan tahu kan, Gyong? Tahu. Tuh. VW Transporter. Lihat di grup. Kan kurang lebih sama. Gue tadi baru mau nyebut itu, Goy. Sumpah, gue tadi mau nyebut itu. Iya, dia kan kayak gitu tuh. Keren kan hidupnya? Iya. Tapi hasil kerja keras berapa puluh tahun, bro. Baru bisa begitu, bro. Kalau sekarang kita kayak gitu, bro. Udah habis langsung duitnya langsung habis. Baru bergaya, baru foto bentar, udah habis. Baru sehari, baru sehari. Langsung miskin. Habis langsung duitnya. Tapi apa yang menarik yang sampai lu pengen jadi kayak dia? Gue cuma ya melihat, kan kalau kita melihat dari secara visualnya kan enak aja gitu liatnya, kayak karena duitnya nggak habis-habis. Iya, duitnya nggak bisa habis, bisa ngapain aja. Orang yang mendekat gitu kan, asik. Baiklah, dengan akhir yang membagongkan itu, mari kita jumpa kita dalam Homipa Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Homipa Podcast berikutnya. Dadah semuanya. Dadah.